Shalom jemaat Tuhan dimanapun kamu berada. Pada saat ini kita akan membahas satu bagian dari teologi kekristenan, yaitu keselamatan. Hal yang seringkali mungkin banyak disalahpahami, ataupun ada yang bertanya seperti ini. Apakah ketika kita sudah diselamatkan kita bebas melakukan apa saja? Apakah ketika kita sudah diselamatkan kita bisa mau ini itu saja? Dan apa arti maknanya melakukan kebaikan ketika kita sudah diselamatkan? Dan itu selalu menjadi pertanyaan yang membubui kehidupan komunitas kekristenan. Dan hari ini kita mau lihat apa sih maksud dan apa sih arti keselamatan itu sendiri? Apa sih arti orang Kristen melakukan kebaikan? Apakah orang Kristen melakukan kebaikan karena dia ingin diselamatkan atau apa? Dan saya mau membagi satu bagian daripada doktrin kekristenan yang esensial ini, supaya kita memahami bahwa orang Kristen melakukan kebaikan itu karena tanda bahwa dia sudah diselamatkan, bukan untuk diselamatkan. Nah, mari kita lihat dalam satu teks bagian yang dituliskan Rasul Paulus. Dia berkata di 2 Korintus 5 ayat 15, begini firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya kita yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi jemaat Tuhan dimanapun kamu berada, apakah orang Kristen ketika diselamatkan bebas melakukan apa saja? Saya mengatakan tidak. Tapi apakah orang Kristen ketika diselamatkan, apakah dia akan bisa jatuh ke dalam dosa? Maka di sini kita bisa melihat bahwa kita sebagai orang Kristen mungkin saja kita akan jatuh ke dalam pencobaan, kita jatuh ke dalam dosa. Namun satu yang membedakan kita dengan orang yang tidak diselamatkan adalah ketika orang Kristen jatuh ke dalam dosa, dia langsung bangkit dan meninggalkan dosanya dan menang atas dosa. Dan dia tidak akan mengulanginya lagi. Itu adalah ciri-ciri orang yang diselamatkan. Namun orang yang tidak diselamatkan, dia jatuh ke dalam dosa dan esok dia juga jatuh ke dalam dosa yang sama. Artinya dia menghidupi dosa itu, dia tinggal di dalam dosa itu. Tapi seorang yang diselamatkan, dia tidak akan pernah diam di dalam dosa, walaupun dia akan jatuh. Dan itulah yang membuat kita hari ini harus yakin dan percaya. Apakah ketika kita jatuh ke dalam dosa kita bisa masuk surga? Bisa. Ketika engkau meninggalkan dosa, ketika engkau menang atas dosa, bangkit seperti Yesus telah bangkit bagi kita. Maka jemaat Tuhan, kenapa kita melakukan kebaikan? Supaya keselamatan itu menjadi identitas kita. Apa yang membedakan kita dengan orang yang diselamatkan? Kita berbuat baik. Supaya apa? Supaya orang yang belum mengenal keselamatan, dia bisa mengenal keselamatan melalui diri kita sebagai orang yang diselamatkan. Dan kita bisa cek itu di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Saya mau membagi sedikit sejarah kehidupan jemaat mula-mula di Yudea kecil tahun 70. Apa yang terjadi? Mereka tinggal di gua-gua kecil, mereka tinggal di katakombe, yaitu tempat kuburan batu di mana orang diletakkan begitu saja. Hanya apa? Hanya untuk bersekutu. Apa artinya? Orang yang memang rindu, orang yang memang mendapatkan keselamatan, dia akan merindukan persekutuan dari Tuhan. Dia akan merindukan bagaimana hidup bersama. Dia tidak akan menyingkirkan sesamanya, dia akan memperhatikan sesamanya. Dan itu yang terjadi di kehidupan mula-mula jemaat Tuhan, di mana orang yang tadinya budak dan tuan yang memang dia tidak bisa duduk setara, perempuan dan laki-laki yang memang tadi tidak bisa duduk bersama, bisa bersama, miskin dan kaya sama. Dan itu yang menjadi karakter daripada kehidupan jemaat mula-mula yang membuat banyak orang mencintai jemaat mula-mula. Dan kita bisa lihat Alkitab mengatakan Tuhan menambahkan orang-orang untuk percaya kepada Kristus karena kehidupan orang mula-mula. Jadi jemaat mula-mula menjadi momen bagi kita mengingat bahwa wow, ternyata keselamatan bagi orang Kristen bukan untuk aku diselamatkan, tapi untuk orang lain bisa diselamatkan. Untuk orang lain tahu apa itu keselamatan. Untuk orang lain bisa bersama-sama dan kita mengenal keselamatan dari Kristus. Ini yang saya bisa bagikan bagi jemaat Tuhan. Marilah kita bersama-sama menghadirkan karakter kebaikan untuk kita menceritakan keselamatan dari Tuhan, agar orang pun berarak-arakan menuju Kristus di dalam surga. Jemaat Tuhan diberkati.